Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan Berliana, Maulidia Melinita Sari, Rini Herlina, dan Sylvia. Dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan pokok pembahasan otonomi daerah. Dan dengan dosen pengajar Bapak Dr. Agus Salim, SAG MMPD. Adapun dari pokok pembahasan otonomi daerah, kami memiliki tujuan agar untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan otonomi daerah, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan terakhir untuk memberikan pemahaman tentang otonomi daerah. Otonomi daerah. Di sini kami memiliki pokok pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, pengertian. Yang ketiga, landasan hukum. Yang keempat, prinsip. Yang kelima, pelaksanaan. Yang keenam, dampak. Dan yang terakhir, yang ketujuh, analisa. Yuk, para audiens, silahkan disimak dengan baik ya. Latar belakang otonomi daerah. Otonomi daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, karena sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya kelulusan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau yang dibatasi oleh lautan, sehingga dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan tidak bisa dijalankan secara terpusat, karena banyaknya pulau yang ada di Indonesia membuat pemerintah sangat sulit menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Indonesia membaginya atas dasar-dasar provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah serta susunan pemerintahannya diatur dengan undang-undang. Negara Republik Indonesia memiliki hak, wewenang, dan kewajiban kepada setiap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah, dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah yang memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pengertian otonomi daerah. Otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani. Autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Autonomi pada dasarnya membuat makna kebebasan dan kemandirian. Maka dari itu, pengertian otonomi daerah adalah memuat makna kebebasan dan kemandirian. Ada juga berbagai pengertian yang berdasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengertian yang memiliki kaitan dan hubungan dengan otonomi daerah yang terdapat di dalam undang-undang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan urusan di dalam suatu daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersebut harus menurut asas otonomi,
seluas-luasnya dalam prinsip dan sistem NKRI, sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 2, pemerintah daerah itu meliputi bupati atau wali kota, perangkat daerah seperti lurah, camat, serta gubernur sebagai pemimpin pemerintah daerah tertinggi. Yang ketiga, DPRD adalah lembaga pemerintahan daerah di mana di dalam DPRD duduk para wakil rakyat yang menjadi penyalur aspirasi rakyat. Selain itu, DPRD adalah suatu unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan yang keempat, otonomi daerah adalah wewenang, hak dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat yang berada dan menetap di dalam daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, daerah otonom adalah suatu kesatuan masyarakat yang berada di dalam batas-batas wilayah dan kewenangan dari pemerintahan daerah di mana peraturannya berdasarkan prakarsa sendiri, namun sesuai dengan sistem NKRI. Yang terakhir, yang keenam, di dalam otonomi daerah dijelaskan bahwa pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 2 berbunyi, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal tersebut adalah landasan mutlak untuk pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, dan Nomor 18 Tahun 1965 dan lainnya. Prinsip-prinsip berikut ini adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam melaksanakan otonomi daerah. Antara lain, yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya artinya daerah berwenang mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang. Misalnya, selain bidang-bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Yang kedua, prinsip otonomi nyata adalah bahwa untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekasan daerah. Dan yang terakhir, yang ketiga, prinsip otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Pelaksanaan otonomi di daerah Indonesia. Otonomi daerah sesungguhnya bukan hal yang baru di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia sudah beberapa kali merubah peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang menandakan bagaimana otonomi daerah di Indonesia berjalan secara dinamis. Apabila diamati, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih banyak kurang dalam pelaksanaan otonomi daerah, seperti kurangnya koordinasi pusat dan daerah, serta masalah-masalah lain yang kemudian berdampak terhadap masyarakat
itu sendiri. Masalah-masalah tersebut antara lain seperti semakin maraknya penyebaran korupsi di berbagai daerah, money politik, munculnya fenomena pragmatisme politik di masyarakat daerah, legitimasi politik dan stabilitas politik sepenuhnya tercapai, adanya konflik horizontal dan konflik vertikal, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal belum sepenuhnya diwujudkan. Keinginan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik melalui otonomi daerah memang bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik untuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, serta kejujuran dan pertanggungjawaban dari aparat pemerintah, semua dalam menjalankan tugasnya. Adapun dampak adanya otonomi daerah. Dampak positifnya, otonomi daerah membawa dampak positif. Dengan otonomi daerah, maka pemerintahan daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berbeda di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut kemungkinan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Selanjutnya, adapun dampak negatif dari otonomi daerah. Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintahan daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangga atau bahkan dengan negara lain. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintahan pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Selain itu, karena memang dengan sistem otonomi daerah memang peran pemerintahan pusat tidak begitu berarti. Yang terakhir ada analisa otonomi daerah. Nah, analisa otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan dan pengawasan merupakan elemen yang paling penting dalam rangka menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan dasar bagi diterapkannya otonomi luas. Prinsip pembagian kekuasaan dan kewenangan pada negara kesatuan adalah terjadi proses penyerahan atau pelimpahan kewenangan. Berdasarkan konsepsi negara kesatuan, keberadaan atau peran pemerintahan pusat tetap dibutuhkan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemerintahan secara menyeluruh. Pengawasan merupakan pengikat kesatuan agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh hingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan. Otonomi luas biasanya bertolak dari prinsip semua urusan pemerintahan pada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai unsur pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintah tidak dapat dikenali jumlahnya. Ini ada kesimpulan dari pokok pembahasan kami otonomi daerah. Kesimpulannya ialah otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban dari otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Daerah otonom adalah suatu kesatuan masyarakat yang berada di dalam batas-batas wilayah dan wewenang dari pemerintahan daerah di mana peraturannya berdasarkan
prakarsa sendiri, namun sesuai dengan sistem NKRI. Landasan Hukum Otonomi Daerah Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 18 ayat 2. Terima kasih. Sekian dari presentasi pokok materi kami otonomi daerah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan dan kesalahan perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.